Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai pembelajaran pada sore hari ini. Kita akan membahas tentang pembahasan soal kuisis kemarin. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu internetnya karena ini butuh internet ya. Oke, sudah aktif internetnya. Kita buka kuisis yang kemarin sudah dikerjakan oleh adik-adik semua. Saya buka dulu kuisisnya. Ya. Kita lihat dari hasil yang dari kemarin sudah mengerjakan. Dari kuisku Kurtis itu yang mengerjakan sebanyak 138 anak. Berarti yang mendapatkan nilai tambahan dari PR Kurtis nanti ya 138 anak ini ya. Nah, mari kita mulai pembahasan melalui kartu flash. Kita sambil tunggu loadingnya. Tentu semua kemarin sudah mengerjakan ya PR dengan baik. Nah, kita bahas bersama-sama untuk mapel Al-Quran Hadis kuisku Kurtis 7, mulai dari yang soal pertama. Mencintai Al-Quran dan hadis merupakan titik-titik bagi setiap muslim. Kira-kira jawabannya apa? Kita buka ya. Merupakan kewajiban, betul, kewajiban. Ya, kemarin yang menjawab kewajiban pastinya akan dinyatakan betul ya. Kemudian kita next. Berikut ini yang merupakan nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran tentunya kalian sudah membaca di LKS maupun di buku ataupun di materi yang sudah Pak Guru sampaikan di Google Slide ya kemarin. Berikut ini yang merupakan nama-nama Al-Quran. Kita lihat apa saja nama-namanya. Ada Al-Huda, artinya adalah petunjuk, Al-Furqan, yaitu pembeda, serta Al-Kitab, yaitu Kitabullah, dan masih banyak lain. Namun yang di sini ditanyakan hanya sebagian dari nama-nama Al-Quran, yaitu ada Al-Huda, Al-Furqan, dan Al-Kitab. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah hadis titik-titik. Dari katanya saja sudah diucapkan Nabi Muhammad ya. Berarti kaulun ya. Tentunya ini nanti pasti hadis ada 3 macam, yaitu ada fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis kauliyah. Dari ketiga itu apakah yang termasuk dalam hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW? Mari kita lihat. Hadis kauli atau kauliyah, di mana hadis kauli itu berasal dari kata kola yakulu kaulan atau perkataan. Jadi segala perkataan Nabi itu disebut dengan hadis kauli. Oke, next berikutnya. Selain Al-Quran, kita juga harus mencintai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yaitu dalam Islam ada sumber hukum. Dalam Islam sumber utamanya adalah Al-Quran. Nah, sumber hukum yang kedua itu apa? Kita lihat. Hadis, betul ya. Sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yaitu hadis. Bahwasanya hadis itu sudah tahu ya dari semua. Hadis itu apa? Segala perbuatan, perkataan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan hadis. Oke, lanjut. Satu diantaranya fungsi Al-Quran adalah hudal linnas
nas, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, juga gitu bisa ya. Itu artinya siapa? Al-huda. Artinya itu apa? Kita lihat. Petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oke, kita selanjutnya karena waktu yang cukup singkat. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Titik-titik bagi mereka yang bertakwa. Kita lihat. Tadi sudah disinggung sedikit, hudal lil muttaqin, apakah? Petunjuk, betul. Ini karena kolom kosong ada dua, bisa P-nya besar, bisa P-nya kecil. Ada beberapa hadis yang telah kalian pelajari, hadis fi'li atau fi'liyah. Secara bahasa fi'li atau fi'liyah itu tentu bahasa Arab ya, artinya yaitu apa? Kita lihat hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Oke, adik-adik semua, selanjutnya kita berikut ini yang merupakan fungsi hadis. Fungsi hadis tentu adik-adik sudah baca di LKS maupun di buku tugas di rumah ya. Sudah baca belum? Kalau belum ya dibaca dulu supaya tahu ya. Kecuali, nah dari beberapa fungsi hadis kita yang ditanyakan di sini ada kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan fungsi hadis. Kita lihat. Reng-reng sebagai sumber hukum pertama. Nah, ini tentu jawaban yang kecuali atau bukan fungsi dari hadis. Fungsi ini sebagai sumber hukum pertama adalah fungsi dari Al-Qur'anul Karim ya. Next, pertanyaan nomor 9. Al-Qur'an hadis adalah pedoman dasar bagi umat Islam yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW bagi umat manusia. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Kita lihat apa yang berarti dari Qur'anan. Lihat. Ya, bacaan ya. Ini tadi tentu adik-adik tahu bahwa qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan bacaan. Oke. Lanjutkan adik-adik. Orang yang tidak mendekatkan diri kepada petunjuk Al-Qur'an dan hadis akan memperoleh, tentunya ini yang tidak mau mengindahkan, tidak mau mendekatkan diri, tidak mau mengindahkan, tidak mau mengikuti ya petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis, maka dia akan memperoleh kesengsaraan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya di dunia hidupnya selalu gelisah ya, apalagi tidak membaca Quran, tidak tahu hukum. Kita lanjut nomor 11. Ahsan adalah seorang siswa kelas 7 yang memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia akhirat. Tentunya dia dengan kepentingan dunia akhirat saja. Hal itu berarti Ahsan menerapkan Al-Qur'an hadis dalam kehidupan apa ini? Dalam kehidupan pribadi. Oke. Karena kaitannya dengan dunia akhirat, dia tidak ke yang lain, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. Nomor 12, mencintai Al-Qur'an mengandung unsur-unsur perasaan sebagai berikut kecuali ya. Bagaimana kalau kita mencintai Al-Qur'an itu bagaimana rasa dari hati kita yang dikeluarkan? Tapi ini kecuali, berarti seperti apa? Heran. Nah, heran itu bukan mencintai Al-Qur'an, berarti tidak yakin Al-Qur'an itu ada. Nah, berarti ini tidak. Ini kecuali jawabannya ya. Oke. 13. Kata-kata berikut yang termasuk arti hadis menurut bahasa. Hadasa yahdusu. Apa artinya? Baru, muda, cerita, berita. Ada baru, hadasa,
ya, cerita khobar ya, bisa berita kabar juga bisa. Salah satu fungsi Al-Quran adalah asyifa, syifa, huwa syifa'ul linnas. Dalam hal ini fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah sebagai obat ya, bukan potrek, bukan, tidak sebut merek ya. Al-Quran adalah obat tentunya buat hati kita supaya lebih tenang. Alhamdulillah selesai ya. Dari 14 soal tentunya kalian kemarin sudah mengerjakan dengan seksama. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.